أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Selanjutnya faedah yang ke-37 adalah sebagaimana azallahu yakum bahwa an-dzikra yunabbihul qalb min naumihi wa yuqiduhu min sinatihi, bahwa zikir dapat mengingatkan hatinya dari tidurnya. Munabbih itu kalau apa? Tidur itu seperti apa? Alarm. Nah, itu munabbih namanya. Dari sini disebut anna dzikra yunabbihul qalb bin naumi, bahwa zikir dapat mengingatkan orang, mengingatkan hati dari tidurnya. Hati ini bisa tidur, artinya lupa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqiduhu min sinati, dan dapat membangunkannya dari ngantuknya. Selanjutnya adalah faedah zikir adalah anna dzikra syajaratun tusmirul ma'arif wal ahwal allati syamara ilaiha as-salikun, bahwa zikir adalah seperti diibaratkan pohon yang memiliki buah atau yang dapat membuahkan ma'arif wal ahwal, pengetahuan dan keadaan-keadaan allati syamara ilaiha as-salikun, yang orang-orang yang berjalan bersegera menuju kepadanya. Ini zikir. Diibaratkan seperti pohon yang memiliki buah pengetahuan dan keadaan-keadaan yang dimana orang-orang yang berjalan, para pencari kebaikan, senantiasa bersegera menuju ke keadaan-keadaan tersebut. Selanjutnya di antara faedahnya adalah anna dzakir qaribun min madhkuri wa madhkurahu ma'ahu, bahwa orang yang berzikir dekat kepada yang dizikiri atau yang disebut. Ya. Orang yang berzikir itu dekat kepada yang disebut, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau antum senantiasa mengingat keluarga kita yang jauh, maka seolah-olah dekat. Senantiasa menghadirkan tulisan-tulisannya, melihat gambar-gambarnya, ya. Apa perasaan yang antum rasakan? Ya. Maka akan senantiasa terasa dekat, bukankah begitu? Demikian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita merasa dekat dengan Allah. An-nadzakir qaribun min madhkuri, bahwasanya orang yang berzikir maka dia akan dekat kepada Allah.
Wa madhkuruhu ma'ahu, dan yang dia ingat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Dan kebersamaan ini bukan kebersamaan yang bersifat umum, akan tapi kebersamaan yang bersifat khusus. Karena dalam penjelasan tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah kepada hambanya ini ada dua macam. Ma'iyah amah dan ma'iyah khasah. Kebersamaan yang bersifat umum, yaitu kebersamaan Allah berupa pengetahuannya kepada hamba, bahwasanya si fulan melakukan ini, si fulan sedang berada di sana. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita lakukan. Ini menunjukkan kebersamaan Allah kepada kita. Dan juga kepada orang-orang yang lain, baik itu non-muslim ataupun yang kafir. Allah bersama mereka. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini kebersamaan Allah secara umum, ma'iyatullah al-amah. Adapun ma'iyatullah al-khasah, yang ini diberikan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud adalah ma'iyah bil qurb wal wilayah wal mahabbah wal nusrah wat taufiq, yaitu kebersamaan Allah dengannya, yaitu berupa kedekatan Allah kepada orang yang berzikir tersebut. Allah melindunginya, Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan menolongnya serta memberikan taufik kepadanya. Ini yang disebut dengan ma'iyah khas. Dan ini diberikan kepada orang-orang mukmin pada umumnya dan orang-orang yang berzikir pada khususnya. Kemudian akhwati fillah, Qamarikumullah, di antara faedah yang berikutnya adalah yang ke-40, anna dzikra ya'dilu 'idqur riqab wa nafaqatal amwal wa darb bis-sayf fi sabilillah azza wa jalla. Sebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa di antara faedah zikir, bahwa zikir dapat menyamai memerdekakan budak. Pernikahan budak berapa besar nilainya si Allah SWT. Yang mana budak diibaratkan seperti hewan, seperti harta pada umumnya dapat dijual belikan. Karena sebagian mengatakan dia harta milik manusia yang dapat dijual belikan. Ini budak. Nah, kalau dimerdekakan, berarti dia sudah dalam keadaan merdeka yang dilarang untuk dijual belikan. Yang tadinya dia di satu sisi dianggap seperti barang piaraan, dia sekarang merdeka, bebas. Keadaannya seperti orang yang dalam keadaan sedang ditawan, kemudian dia kembali dibebaskan lagi darinya. Maka orang yang berzikir itu menyamai pahalanya seperti orang yang memerdekakan budak. Demikian pula orang yang memberikan nafkah dengan hartanya, dan juga orang yang melakukan jihad fisabilillah, dia perang dengan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Di antara faedah yang lain adalah anna dzikra ra'sus syukri. Fama syakara Allah Ta'ala man lam yadhkurhu.
bahwa zikir adalah merupakan pangkal daripada syukur, maka tidaklah seseorang dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepadanya. Seorang menganggap dirinya bersyukur, tapi dia tidak zikir kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah, tidak taat kepadanya, maka dia tidak dikatakan orang yang berzikir, orang yang bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum, di antara faedah yang lain adalah anna akrama al-khalqi 'ala Allah ta'ala min al-muttaqin man la yazalu lisanuhu ratban bi dzikri atau lisanuhu ratban bi dzikri, bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa, yang mana di antara sifatnya adalah dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga la yazalu lisanuhu ratban bi dzikri, terus menerus lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Di antara orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sini adalah apa? Alladzi la yazalu lisanuhu ratban bi dzikri, yang senantiasa terus menerus lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah anna fil qalbi qaswatan la yudhibuha illa dzikrullah ta'ala. Sesungguhnya di dalam hati ini ada kekerasan, qaswah, bahkan diibaratkan seperti batu dalam Al-Quran. La yudhibuha illa dzikrullah ta'ala, yang tidak dapat melelehkannya atau melembutkannya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu besar zikir, faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras menjadi lembut. Karena kekerasan hati ini akan menjadi berbahaya bagi dirinya. Dengan sebab hati yang keras, maka dia tidak akan dapat menerima kebenaran. Susah untuk menerima kebenaran. Setiap hari dia mendengar ayat, peringatan, nasihat, tapi karena kerasnya hati, maka tidak ada faedahnya. Diibaratkan seperti apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau bahkan mental. Masuk saja tidak. Ini menunjukkan kekerasan hatinya. Dia dapat melembutkan hatinya, melunakkan hatinya tersebut adalah tidak lain adalah senantiasa kita berzikir. Di antara zikir, sebagaimana yang sering kita jelaskan, maksudnya zikir itu tidak hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah saja, akan tapi dengan menghadiri majelis ilmu, itu zikir kepada Allah.
kita dengarkan nasihat-nasihat, dengarkan dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah yang mengingatkan akan kewajiban kita mengingatkan akan bagaimana di akhirat nanti dan seterusnya. Nah, ini adalah tidak lain ikhwatul iman a'azallahu iyyakum yang menyebabkan lembutnya hati dari sifat keras. Sesungguhnya di antara faedah yang berikutnya adalah anna dzikra shifa'ul qalbi wa dawa'uh wal ghaflata maraduh. Sesungguhnya zikir adalah merupakan penawar bagi hati dan juga obatnya. Adapun lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyakitnya. Lalai adalah merupakan penyakit hati yang obatnya adalah apa? Kita hendaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah berikutnya, fillah, a'azallahu iyyakum, anna dzikra aslu muwalatillahi azza wa jalla wa ra'suha, wal ghafla aslu mu'adatihi wa ra'siha. Bahwa zikir adalah merupakan asal kesetiaan, atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tersebut dan juga pangkal darinya. Adapun lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pangkal daripada permusuhan, pangkal daripada Allah memusuhinya. Ini di antara faedah yang ke-45. Kemudian selanjutnya, annahu jallabu lin-na'im, jallabun lin-na'im atau lin-ni'am, dafi'un lin-niqam biidznillah ta'ala. Bahwasanya zikir adalah yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut jalla bukan hanya jali. Sirah mubalaghah mengungkapkan demikian. Menunjukkan apa? Penyebab utama seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian menyebutkan di antara pintu-pintu rezeki adalah antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dafi'un lin-naqam. Dan sebaliknya, bahwasanya zikir adalah merupakan apa? Merupakan tameng yang menyebabkan seseorang terhindar dari keburukan, kemiskinan, atau tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dicabutnya kenikmatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul iman azallahu wa iyyakum. Selanjutnya di antara faedah zikir adalah annahu yujibu salat Allah azza wa jalla wa malaikatahu 'ala dzakir wa malaikatihi 'ala dzakir. Bahwa zikir
dapat menyebabkan atau mewajibkan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawatnya kepada orang yang berzikir, demikian pula para malaikat. Maka Allah akan memberikan keselamatan. Para malaikat akan mendoakan kepadanya keselamatan kepada orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang berzikir. Dan selanjutnya, anna man syaa an yaskuna riyadal jannah fid dunya falyastawtin majalis al-dzikr fa inna riyadul jannah. Barang siapa yang menginginkan untuk tinggal di taman-taman surga di dunia, siapa yang ingin tinggal berada di taman-taman surga, maka hendaknya dia bertempat tinggal di mana? Atau mengambil bagian tempat tinggalnya di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Fa innaha riyadul jannah. Karena majelis-majelis zikir tersebut, majelis ilmu tersebut adalah merupakan taman-taman surga. Di pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat, membaca Al-Quran, mentadabburinya, membaca hadis, memahami maknanya, mendengarkan nasihat-nasihat dan seterusnya. Tidak lain itu adalah merupakan taman-taman surga. Maka kalau kita ingin tinggal di taman-taman surga di dunia ini, maka datanglah ke majelis ilmu. Karena yang dimaksud dengan majelis zikir ini adalah majelis ilmu. Ini ikhwatul iman azanillahu ya. Riyadul jannah. Ini dunia. Kita mengharapkan surga yang hakiki, maka datanglah kita ke taman-tamannya terlebih dahulu. Kalau dia tidak suka terhadap tamannya, bagaimana dia akan bisa masuk ke dalam surga? Demikianlah iman azanillahu ya. Dan faedah-faedah selanjutnya, tadi yang terakhir kita sebutkan, yang terakhir yang ke-50, anna Allah azza wa jalla yubahi bidzakirina malaikatahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat. Membanggakan orang-orang yang apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Kemudian faedah-faedah berikutnya insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan berupa zikir-zikir, ya faedah-faedah zikir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bermanfaat bagi kita semua, sehingga memotivasi kita agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita, ataupun dengan anggota badan kita. Karena zikir dapat kita lakukan dengan hati, yaitu kita bertafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Adapun dengan lisan kita adalah setiap ucapan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir dengan lisan. Segala ucapan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dapat kita lakukan, seperti kita membaca Al-Quran, ya kita menyebut nama-nama Allah ataupun sifatnya, ataupun kalimat-kalimat thayyibat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Itu adalah merupakan bagian dari zikir-zikir dengan lisan.
Demikian pula kita zikir dengan anggota badan adalah kita melakukan seluruh perbuatan yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Itu adalah zikir dengan apa? Anggota badan. Seperti sholat, seperti kita berjalan menuju masjid, berjalan menuju majelis ilmu, mendengarkan nasihat, itu adalah anggota badan. Zikir dengan anggota badan. Kemudian kita melaksanakan seperti ibadah haji dan umrah yang menggunakan anggota badan, semuanya itu adalah bentuk zikir dengan anggota badan. Berzikir dengan anggota badan adalah seluruh perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.